Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dibuka, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada anak kami dipersilakan. Sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Di sini siapa yang nggak masuk? Hadir semua. Hadir semua Bu. Hadir semua. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Pada sehat? Sehat Bu. Masih pada semangat? Masih Bu. Biar kalian tambah semangat, kita breaking dulu ya. Ya Bu. Ya semuanya baru berdiri. Ya berdiri yuk. Kita nyanyi ya. Nah, ini pertanyaan ini dari SDQ tadi kita belajar aturan ya. Nah, ibu mau tanya nih, siapa di sini yang tahu tentang peraturan? Ada yang tahu nggak peraturan? Ya, Nak Surya apa? Aturan itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Ya betul. Siapa lagi yang bisa? Nai Maya. Aturan itu yang harus dipatuhi. Iya betul. Jadi peraturan itu adalah ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi ya untuk membuat semua orang supaya hidup lebih baik, disiplin dan damai. Nah, di sini siapa sih yang kadang-kadang masih sering terlambat ke sekolah? Asna Bu. Tommy Iya, Bu. Bu. Kenapa? Tiduran. Ketiduran. Ya, Bu, Bangun nggak ada. kesiangan ya? Ya, Gak ada Bu. Nah, jadi anak-anak sebaiknya kalian itu harus mengikuti aturan. Nah, aturan itu penting ya. Contohnya seperti kalian nih datang terlambat ke sekolah itu tuh tidak termasuk ke dalam aturan di rumah ya. Padahal di rumah itu punya aturan ya. Salah satunya contohnya apa? Bangun pagi supaya apa? Dalam sekolahnya tidak terlambat. Tapi kalau kita tidak mengikuti aturan, kita apa yang terjadi? Bangun kesiangan. Nah, kalau bangun kesiangan, maka datang sekolahnya pasti terlambat, ya kan? Aturan itu sangat penting anak-anak. Nah, oke, sekarang kita memasuki pada materi hari ini. Apa itu mematuhi aturan di lingkungan keluarga dan sekolah? Apa sih Bu itu aturan? Aturan itu adalah hal-hal yang harus dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan supaya hidup kita menjadi aman, rapi, dan senang ya tentunya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, tujuannya apa sih Bu dibentuknya aturan itu? Yang pertama, untuk menjaga ketertiban. Yang kedua, untuk menjaga keadilan. Yang ketiga, menjamin keselamatan dan keamanan. Aturan itu dibagi menjadi dua kelompok ya anak-anak. Yang pertama yaitu aturan di lingkungan keluarga. Yang kedua, aturan di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang aturan di lingkungan keluarga. Apa sih Bu aturan di lingkungan keluarga itu? Aturan di lingkungan keluarga itu adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat dalam keluarga supaya anggota keluarga hidup rapi ya, aman dan saling menghormati. Kemudian, apa saja sih contoh aturan di lingkungan keluarga itu? Yang pertama, tidur tepat waktu dan bangun juga pun tepat waktu. Ya, di sini siapa yang masih bangun tidurnya kesiangan? Nah, itu berarti termasuk ke dalam contoh tidak mengikuti aturan di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, membantu orang tua membersihkan rumah. Kalian kalau lagi libur pasti membantu ibunya membersihkan rumah kan? Iya. Kemudian yang ketiga, tidak berteriak atau bertengkar di rumah. Ya, kalian harus hidup rukun bersama saudara kalian, kakak dan adik kalian ya. Yang keempat, mengucapkan sebelum masuk ke rumah. Kemudian, apa saja manfaat mematuhi aturan di lingkungan keluarga? Yang pertama, hidup lebih tertib dan rapi. Yang kedua, hidup menjadi aman dan nyaman. Yang ketiga, belajar tanggung jawab. Nah, belajar tanggung jawab ini harus dilakukan dari sejak dini ya. Supaya apa?
mematuhi aturan di lingkungan keluarga, maka kita juga sudah belajar tentang tanggung jawab, ya. Kemudian yang keempat, keluarga itu menjadi harmonis. Selanjutnya, akibat melanggar aturan di lingkungan keluarga. Yang pertama apa? Rumah menjadi kotor dan berantakan. Yang kedua, suasana rumah tidak nyaman. Yang ketiga, menimbulkan apa? Pertengkaran. Ya, yang keempat, yaitu untuk belajar tanggung jawab menjadi terhambat. Lalu hubungan dengan Pancasila, dengan aturan di lingkungan keluarga, yaitu seperti contoh sila kedua. Apa sila kedua tadi Nak Maya? Bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa kalau dihubungkan dengan peraturan-aturan di lingkungan keluarga, yaitu seperti menghargai dan membantu keluarga. Kemudian sila kelima, Nak Arfan, coba bunyi sila kelima gimana? Aku aja, Bu. Aku. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau dihubungkan dengan aturan di lingkungan keluarga itu, yaitu seperti bermain dan belajar diatur dengan baik supaya apa? Seimbang, ya. Dan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara, ya. Undang-undang itu bunyinya apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tujuannya, ya. Kalau dengan itu kita mematuhi aturan, maka hidup menjadi apa? Damai dan sejahtera. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang materi aturan di lingkungan sekolah. Apa sih Bu itu aturan di lingkungan sekolah itu? Aturan di lingkungan sekolah adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh agar semua warga seperti guru, siswa, staf dapat belajar, bekerja, dan beraktivitas secara tertib, aman, dan nyaman. Nah, contoh aturan di dalam kelas. Yang pertama apa, Nak Risma? Datang tepat waktu. Ya, kita harus datang tepat waktu sebelum bel sekolah berbunyi, ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan saat guru berbicara. Di saat guru menerangkan materi, yang sebaiknya kalian lakukan adalah mendengarkan, ya, tidak boleh mengobrol. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada guru. Kalau di saat guru ada di dalam kelas, apa yang sebaiknya kalian lakukan yaitu mengucapkan Assalamualaikum Bu dengan sikap yang penuh dengan ramah. Kemudian yang keempat, yaitu mengangkat tangan sebelum bertanya. Jika gurunya sedang menerangkan materi, kemudian kalian belum paham dengan materi, jangan langsung berbicara, tapi sebaiknya kalian angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan. Ini juga sangat penting, ya, supaya kelas menjadi bersih. Kemudian yang keenam, tidak ribut saat belajar. Nah, di sini siapa yang tidak ribut belajar? Omi. Nah, itu nggak boleh, ya, Nak, karena itu melanggar aturan. Besok jangan lagi, ya. Iya, Bu. Kemudian aturan di luar kelas apa saja? Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, Tidak berpergian di koridor. yang ketiga, Menjaga tanaman dan kebersihan halaman sekolah. yang keempat, Bermain dengan rukun saat yang istirahat. kelima, Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. pintar. Nah, manfaat mematuhi aturan di lingkungan itu apa saja sih? Yang pertama, kelas menjadi bersih, ya kan? Kemudian yang kedua, belajar menyenangkan. Yang ketiga, membangun sikap disiplin. Yang keempat, sekolah menjadi tertib dan rapi. Kemudian, apa sih Bu akibat dari melanggar aturan di lingkungan sekolah itu? Yang pertama, kalian mendapatkan peringatan atau teguran dari guru, ya, atau dari BK. Kemudian yang kedua, menimbulkan masalah atau pertengkaran. Kalau kalian tidak hidup rukun dengan teman-teman atau saling bully, pasti akan menimbulkan pertengkaran, ya kan? Kemudian yang ketiga, kelas jadi kotor. Kalau tidak ada yang membersihkan kelas atau yang misal jadwal piket hari Senin, Nak Surya, kamu nggak piket, kelas jadi kotor. Kalau kelas kotor, kalau buat belajar kan nggak nyaman, ya kan? Betul. Nah, terus yang keempat yaitu mendapat hukuman atau sanksi. Kalau kalian tidak mengerjakan PR, pasti kalian mendapatkan sanksi dari guru, kan? Ya, Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara membiasakan diri mematuhi aturan? Yang pertama apa? Baca. Bangun pagi agar tidak terlambat. Betul. Yang kedua, Siapkan buku dan alat tulis setiap malam. yang ketiga, Selalu tinggal di sini jika mau ke toilet. yang keempat, Tidak jika melanggar aturan. pintar. Nah, Ibu ingin membagikan LKPD buat kalian, ya, anak, supaya apa? Kalian lebih paham tentang materi ini, ya, biar kalian lebih pintar. Betul. Nah, ini ada kartu bergambar. Ini ada kartu bergambar dan kartu tindakan. Nah, nanti kalian sesuaikan kartu bergambar ini
disesuaikan dengan kartu tindakan ya. Nah, ini nanti di sebelah kanan ini ada aturan di rumah dan sebelah kiri ada aturan di sekolah. Nah, nanti kalian cocokin ya kartu bergambar dan kartu tindakannya. Oke? Ibu ingin membagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Risma ikut aja ke kelompoknya Nah Asna ya. Yuk, dikerjakan. Yuk, bisa kan? Ayo Nak Haris, kamu dibantu temennya biar cepat. Ayo Nak Surya dibantu temennya biar cepat. Ya, Iman ya. Yuk, dikerjakan ya. Iya, Bu. Oke. Kamu nggak aturan? Kenalin Bu. Untuk yang paling ya. Udah Bu. Udah Bu. Ya, silakan maju. Siapa ini tadi yang selesai pertama? Kamu. Nah, dari kelompok 4, kelompoknya Asna ini yang menang ya. Terus selanjutnya ayo cepetan. Aku nih. Ini loh kamu sama aku. Juara kedua ini. Mana ini? Ya, yang sudah menyelesaikan. Oh iya Bu udah. Yuk, yang ketiga kelompoknya Nak Salma, kelompok berapa sama tadi? Kelompok 2. Iya betul. Nah, ayo silakan maju Nak Haris. Berdua baca gambar ini biar nggak jatuh. Tadi yang selesai dulu tuh kelompok berapa? 4. Kelompok 4 sama yang Saimanya ya. Kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 3. Coba ya dipresentasikan. Apa yang di aturan di lingkungan keluarga apa saja? Bangun pagi tepat waktu. Ya. Tanpa harus dibangunkan berkali-kali. Ya betul. Mengucapkan salam ketika di rumah. Ya. Mengatakan assalamualaikum. Nah, kalau yang di lingkungan sekolah apa saja? Datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Ya. Terus mengikuti pelajaran dengan tertib, tidak ribut. Betul. Yang ketiga? Memakai seragam dengan rapi, lengkap sesuai hari. Ya betul. Tepuk tangan ya. Ya. Kamu mendapatkan hadiah dari ibu ya karena sudah bisa menyelesaikan dengan cepat. Ayo yang kelompok 2 ya. Dua yang di rumah Apa saja? bangun pagi tanpa harus dibangunkan berkali-kali. Betul. Tidak membantah, berkata baik dan menggunakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Betul. Ya kalau di lingkungan aturan lingkungan sekolah, yuk Nak Tommy. Siswa datang sebelum bel masuk berbunyi. Betul. Terus memakai seragam lengkap dan rapi sesuai hari, Bu. Iya betul. Kalian mendapatkan juara 2 ya. Tepuk tangan nih buat temennya. Ya. Ya yang kelompok berapa ini? Kelompok 2. Dua. Apa? Apa? Aturan di rumah apa? Di rumah ya Bu. Di rumah itu bangun pagi tepat waktu. Betul. Merapikan tempat tidur setelah bangun. Ya betul. Saat keluar rumah. Betul. Kalau di lingkungan sekolah apa? Mengerjakan tugas yang sangat berburu. Ya betul. Belajar pada waktu yang ditentukan. Betul. Ya tepuk tangan. Nah kelompok ini kelompok 1. Silakan. Bahasa itu Bu. Belum selesai. Boleh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Yang diucapkan salam saat bertemu guru, Bu. Oh ya betul. Itu baru ngerjain di Enggak, Bu. depan Bu. Mau di lingkungan sekolah apa? Mengucapkan salam saat bertemu guru. Ya betul. Udah? Udah. Oh ya. Ya silakan Bu. Jadi Kak Surya sama Kak Haris belum paham ya? Iya. Belum paham tentang materi aturan ya Nak ya. Besok belajar lagi ya di rumah dipelajarin lagi loh biar paham besok. Baik anak-anak, kalian sudah paham semua dengan materi ini? Sudah, Bu. Ya, yuk kita simpulkan bareng-bareng. Hari ini kita belajar apa sih? Aturan. Aturan itu ada 2 macam. Di mana saja? Yang pertama
Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ya, kemudian apa lagi? Mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Betul. Yang ketiga apa? Menghormati anggota keluarga. Betul. Nah, manfaat dengan mematuhi aturan di lingkungan keluarga itu supaya apa? Yang pertama. Nyaman. Hidup nyaman. Betul. Yang kedua? Aman. Yang Senang. penting. Senang. Ya betul. Kemudian kita juga belajar tentang aturan di lingkungan sekolah. Nah, apa saja tadi aturan di lingkungan sekolah yang di dalam kelas? Apa saja? Padahal kan ibunya datang ke Datang ke materi materi. ya. Betul. Terus apa lagi? Betul. Iya betul. Tidak semuanya. Jangan mematuhi aturan di luar kelas. Apa saja tadi? Membantu pada temannya. Betul. Yang kedua. Mematuhi lalu lintas. Yang ketiga. Tidak lari di koridor. Pintar sekali. Jadi itu ya anak-anak, pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Ibu senang sekali kalian hari ini pada pintar-pintar semua ya. Kepada anak, sorry ya, kamu juga sudah pintar, tapi tolong dipelajari lagi dan lihat di rumah ya. Pada anak-anak juga jangan cengisan. Kalau dia begitu Ibu ingin membagikan soal evaluasi pada kalian ya. Nih, tolong dikerjakan di rumah dan nanti minggu depan dikumpulkan, oke? Ya, dikerjakan ya di rumah. Ibu ingin mengukur sudah sampai mana pemahaman kalian tentang materi ini, oke? Oke, Bu. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, untuk kepada anak Tommy dipimpin doa. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya gue mohon maaf ya kalau masih ada salah kata pada kalian ya, yang kurang lagi maaf ya Bu, maaf ya anak ya. Ya, Bu. Ya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang sekolah kalau langsung ke rumah ya, nggak boleh main dulu ya. Ya, Bu. Bagi kalian yang dijemput oleh orang tuanya tolong tunggu di area sekolahnya. Ya, Bu. Bu.